pelajaran yang aku dapat adalah bahwa kalau lagi di tempat terapi gitu Mama, ada banyak anak yang lebih. Iya. Jadi lebih dari anak lebih kita. dari anakku. Halo mami-mami semua. Nah, hari ini itu hari spesial karena kita kedatangan seorang tamu. Dan hari ini juga tepat pertama kali ya Mam Uung ngadain program baru yang disebut BBM, Bincang Bareng Mam Uung. Nah, jadi ini itu program yang akan tayang sekarang setiap bulan dan kita akan mengundang banyak sosok yang menginspirasi gitu ya. Sosok-sosok yang bisa kita ambil nih nilai-nilai value-value-nya buat kita gitu. Apalagi sosok hari ini tuh menurut aku sangat luar biasa sekali. Seorang ibu dengan 5 anak dan masih bisa beraktivitas, bekerja gitu ya. Dan pekerjaannya ini adalah suatu hal yang bisa menolong banyak ibu-ibu lain juga. Jadi ini benar-benar tamu pertama kita ya. Tamu kehormatan pertama yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, kita langsung aja berkenalan sama bunda kita ini. Ini adalah tamu spesial aku, Bunda Nurhayati Kasanah ya Bunda ya. Nurhayati Kasanah. Nah, jadi Bunda Nurhayati ini 5 orang anak ya Bunda ya. 5 orang anak. Iya, dan pekerjaannya sangat luar biasa sekali. Kita mempersilakan deh Bunda Nurhayati Kasanah untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mam Uung. Jadi saya adalah ibu dari 5 anak. Nama saya Nurhayati Hasanah. Kebetulan juga jadi content creator dan juga konsultan menggendong. Jadi sehari-hari memang bikin konten di TikTok, di Instagram, di YouTube juga, tapi sekarang udah nggak terlalu aktif di YouTube-nya. Juga tetap membagikan edukasi seputar menggendong bayi di akun-akun saya. Jadi seperti itu. Jadi masih ngurus anak, masih juga tetap membantu ya. Banyak ibu-ibu. Benar, karena pengennya sih ilmu-ilmu yang saya dapat itu bisa membantu lebih banyak orang. Benar-benar itu. Pengennya nggak cuman buat saya doang, pengennya jadi orang-orang yang kesulitan tuh terbantu dengan konten-konten saya. Benar, karena ketika kita membantu orang lain, terus apalagi yang ilmu-ilmu kita salurkan itu bisa membuat dampak ke orang lain itu bahagianya tuh nyalur ke kita, bener ya. Dan itu tuh kayak suatu hal yang nggak bernilai. Iya, priceless banget. Jadi kalau ada yang bilang, Bun, terima kasih ya udah ngebantu aku. Jadi sekarang aku udah bisa gendong apa gini-gini. Itu rasanya tuh happy. Iya. Kayaknya itu nggak bisa diungkapkan dengan kayaknya kata-kata. Itu yang jadi obat capeknya kita. Iya. Bener, tapi sebetulnya nggak cuma itu ya, Mami di sini ya. Bu, tadi kan disebutin itu ada baby wearing konsultan. Terus habis gitu juga suka bikin konten. Ternyata kontennya itu nggak cuma tentang gendong-menggendong aja, tapi juga ada konten empati. Ada aku lihat juga konten parenting juga ada di situ. Jadi sebetulnya tuh banyak banget ilmu-ilmu di luar baby wearingnya itu tadi gitu. Dan aku juga sangat luar biasa di sini. Ini kan aku sambil bacain backgroundnya. Yang biasanya dipanggil Bun Bes ya. Jadi kita bacain. Follower tuh biasanya manggilnya Bun Bes, itu singkat dari Bunda Besti. Jadi harapannya biar aku tuh lebih dekat gitu sama mereka. Jadi mereka ngerasa juga lebih dekat sama aku. Jadi ngobrolnya juga lebih enak. Bener, jadi nggak ada batasan gitu ya. Memang ini bestinya bunda-bunda sejagat raya ini ya, mami-mami sekalian ya. Nah, ini juga dari 5 orang anak ada 1 yang special need ya Bunda ya. Nah, kalau yang special need ini anak nomor 4. Nomor 4 yang spesial nih. Terus ada yang terakhir suka GTM. Nah, itu musuh bebuyutannya mama ya kayaknya ya. Iya, karena kan kadang tuh yang diliatin di media sosial kan yang lahapnya, yang bagusnya, yang wah habis, piring makan habis, lahap apa segala macam, kok anakku semua main doyan gitu. Sedangkan realitanya nih aku ngerasa dengan udah anak nomor 5 kok tetep aja gitu.
gitu, mama kok tetap aja begini gitu, tidak sesuai ekspektasi. Bener kan kayak anak pertama, udah gitu harusnya udah makin tahu, udah makin belajar, banyak makin iya. expert dong gitu ya. Tapi ternyata namanya kita juga manusia ya gitu. Jadi ini buat mama-mama yang di luar sana gitu ya, supaya kalian juga nggak insecure kan Iya, gitu. bener. Kadang kan orang tuh berekspektasi kayaknya wah ini udah 5 anak pasti udah Ya udah mulus, udah pasti bisa, empatinya gitu, udah bener. mulus, udah tahu susah. Seluk-beluknya Iya, gimana, Padahal gitu. juga sama-sama juga. Iya. Tetap anak 5 tuh tetap harus belajar mau. Bener, kita kayaknya jadi belajar ibu, menyusui belajar juga, terus. belajar empati juga nggak berhenti. Belajar sampai parentingnya iya, juga. bener. Belum lagi kalau misal yang satu minta begini, satunya minta begini, Iya, satunya minta bener, begini, bener. pusing deh mamanya. Bener banget. Iya. Dan ini juga ya kita apa ya, kadang tuh memang kita harus, kalau kita menampilkan yang apa adanya itu justru kayak mama-mama tuh makin relate gitu Iya, ya, dan bisa kayak relate dengan bisa relate sama kita pun juga akhirnya nggak ada kecenderungan kayak aku tuh harus menampilkan yang bagus-bagus, Iya, apalagi iya. sekarang followerku makin banyak, aku Iya. harus ini. Jadi nggak kayak gitu, itu juga nggak beban buat kita ya, Iya karena benar. kita Karena bisa jadi mereka diri ngerasa, ya. iya. Karena mereka ngerasa aku tuh sama tuh sama mereka. bener. Rumah berantakan, Bener. anak nggak mau makan, terus kerjaan rumah juga numpuk. Jadi sama sebenarnya, problem kita tuh sama gitu. Jadi itu bisa jadi kita tuh sesama ibu sama-sama saling menguatkan gitu. Jangan sampai jadi saling menjatuhkan. Kok teori A, ntar pakai teori parenting B, teori parenting C, Iya. udah kan? Padahal Teori parenting itu nggak ada yang paling benar Iya. menurut aku gitu. Benar, Lain benar, anak, benar. padahal kita 5 anak gitu ya, tapi satu anak ke satu anak tuh bisa berbeda semuanya. Beda semua. Benar, dan Cara itu- penanganannya yes. juga beda. Dan itu yang bikin kita jadi seorang ibu tuh harus belajar terus menerus, nggak berhenti gitu ya. Dan ini yang aku juga mau angkat sih, kayak aku lihat Bunbes ini kan pasti kalau kayak kita baby wearing consultant tuh kan pasti ngambil sertifikasi ya, terus masih ngonten, apalagi Bunbes ini nggak ada helper loh mami-mami ya. Jadi benar-benar 5 anak bareng sama suami berdua, ngurusin tapi sama pasti mamahnya pasti lebih banyak porsinya ya. Kita tahu itulah ibu-ibu ya, pasti yang mamah ini lebih banyak usah gitu. dipertanyakan Iya, lagi ya. nggak usah dipertanyakan lagi gitu ya. Lebih banyak. Nah, apa sih sebetulnya Bunbes ini punya mimpi apa gitu kan? Maksudnya kayak kita lihat 5 anak aja itu udah repot banget gitu. Terus kok masih itu tadi ya, kayak masih ngonten, masih sharing ilmu gitu kan ya. Terus aku rasa kayak itu suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, aku juga dulu nggak tahu sih. Tapi pengen ngasih gitu, pengennya ngasih aja, nggak tahu. Ternyata tuh ya nggak tahu, timbal baliknya selalu ada aja, yaitu orang yang bilang bahwa mereka bahagia kalau misalkan udah terbantu. Terus pokoknya ada aja DM yang ngerasa makasih ya aku terbantu dengan resep, misalkan resep masakan yang aku bagi buat MPASI, dengan gendong, Tips-tipsnya. dengan pengetahuan yang lain, parenting yang lain. Kalau misalkan anak tuh umur segini itu udah bisa apa, kayak misalkan kayak gitu tuh mereka ngerasa terbantu. Aku tuh ngerasa oh wow, aku ternyata meskipun di rumah tuh ternyata masih ada manfaatnya gitu buat orang lain gitu. Dan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih, gimana ternyata kita tuh bisa bermanfaat. Ternyata nggak cuman pekerjaan yang ibu rumah tangga tuh kan ya udah ya kayak gitu. Kadang tiap tuh hari malah kan ibu rumah tangga tuh sering kayak dipandang sebelah mata, kamu cuma ibu rumah tangga ya, gitu. cuma ibu rumah tangga. Terus kerjaan kita sendiri pun ngerasa kerjaan kita ya seputar itu aja. Tapi kalau kita kan aku tuh jarang ngobrol sama orang kan, sama orang lain gitu. Sehari-hari yang ngobrol aja. Iya, karena aku merasakan sih, bisa Iya kan? relate, Kan? bisa relate ya. Sama anak 5, bayangin tiap hari di rumah ya udah lingkupnya itu aja Iya, gitu, Mama. benar. Jadi ketika aku itu bikin konten, ketika aku ngobrol sama orang meskipun dunia maya ya, aku tuh ngerasa connect sama mereka gitu loh. Jadi ngerasa oh dunia tuh luas gitu, ada orang dari sana itu aja. Ya, jadi aku ngerasa aku tuh ternyata gitu, ya. bermanfaat, dan aku tuh ternyata banyak orang tuh ternyata sayang juga sama aku. Yes, benar. Banyak orang yang peduli sama aku gitu, misalkan waktu aku sakit, anak-anakku sakit tuh mereka pada doain, pada menguatkan. semoga cepat sembuh. Ya. Mereka juga pada terima kasih, ternyata ada ya sakit kayak gini, ternyata bisa ya kayak gini gitu, ternyata ada kejadian kayak gini. Jadi aku ngerasa mereka connect sama aku karena aku didoain dan segala macem. Mereka peduli sama aku, dan mereka juga dapat jadi dapat pengetahuan baru gitu. Kalau misalkan nanti kejadian kayak gini, ini harus gimana? Kayak misalkan gini, Mama,
kemarin kan si anakku yang nomor 5 nih sempat tiap malam, tiap jam 12 atau jam 11 itu kebangun nangis, nggak bisa ditenangin. Ini yang mau 2 tahun nanti di Agustus. Iya, mau 2 tahun itu nggak tahu kenapa. Padahal aku udah belajar sleep training itu sejak dia 14 bulan. Tapi ternyata pas kemarin ini 2 minggu kemarin dia tiap jam 12 malam tuh nangis nggak bisa ditenangin. Ya udah, tuh aku nge-share aja tiap kayak gitu. Terus setelah 2 minggu ya udah ternyata akhirnya bisa tidur semalaman. Itu mungkin ada fase namanya sleep regression. Nah yang kayak gitu-gitu, maksudnya mereka yang nggak tahu tuh jadi pada ngeh. Jadi mereka yang sedang menghadapi itu pun mereka jadi nggak panik nih harus gimana nih, harus kayak gimana. Benar. Karena kadang kan kita tuh di Indonesia masih sering banyak mitos-mitos gitu ya. Jadi kadang tuh dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mungkin sebetulnya tuh di dalam ilmunya ini ada, di edukasinya ada gitu. Tapi kalau kita kebanyakan langsung itu pasti begini, begini gitu. Benar dikaitkan dengan hal-hal yang mistis yang sebenarnya itu bukan gitu loh. Memang ada fasenya misalkan gitu, dan itu kan banyak ibu-ibu atau ibu-ibu baru yang mungkin baru tahu kayak gitu. Benar. Jadi mereka ngerasa ternyata kayak gini. Ada ini. Jadi mereka pun akhirnya juga terbantu, mereka bisa edukasiin, bisa informasiin ke orang tua gitu. Karena biasanya momok kita sebagai ibu-ibu gitu ya, itu adalah para tetua-tetua gitu ya. Yang kadang itu kayak kita secara kan kita udah modern ya sekarang ya. Udah ada tuh kayak ini kalau bayi begini tuh ternyata ini, kalau anaknya begini ternyata ini. Tapi kalau orang dulu kan ini begini karena ini, udah itu mitos gitu. A, mitos B, mitos C Benar. Apalagi buat ibu-ibu yang baru punya anak, ini tuh kayak mereka sebenarnya mungkin udah tahu tapi secara penerapannya itu masih takut untuk menerapkan, misalkan kayak gitu. Dan itu karena mereka takut jadi nggak percaya diri, akhirnya jadi kecampur-campur gitu. Bener. Padahal kalau jadi seorang ibu tuh kayaknya pikiran kita sendiri itu harus kayak klek, berdiri tegak gitu ya. Gitu. Karena kalau kitanya aja terombang-ambing kayaknya juga bakal pusing ngurusin ini. Makanya itu mungkin butuh ada yang menguatkan, ternyata tuh kejadian kayak gini tuh ternyata nanti ujungnya begini gitu. Jadi mereka bisa mungkin belajar dari pengalaman aku kali ya. Aku kan juga bukan expert, bukan dokter, tapi sharing-sharing kayak gini tuh bisa jadi bermanfaat. Justru menurut aku tuh pengalaman pribadi itu yang kita nggak bisa dapetin dari seorang mungkin kayak dokter kan langsung apa yang mereka sharing kan edukasi ilmu pasti ya gitu. Tapi kalau kayak gini nih ilmunya emak-emak gitu kan nggak ada ya, nggak ada di teori, nggak ada di jurnal gitu kan gitu. Dan itu benar-benar berdasarkan pengalaman. Justru menurut aku tuh itu suatu hal yang sangat berguna. Yang sekarang kita butuhin tuh seperti itu gitu loh. Iya, justru kan kalau dokter mungkin punya ilmunya. Kalau aku kan punya pengalamannya, tapi aku juga sedikit belajar. Kita juga belajar. Kita bukan kasih ilmu yang nggak dipertanggungjawabkan juga. Sedikit-sedikit belajar dari para dokter yang sekarang udah banyak di medsos, jadinya jadi combine itu gitu. Benar. Apalagi sekarang ilmu juga udah terbuka ya. Yang penting kita diakses. Mau aja buat belajar terus ini. Tapi aku salut juga ya, karena memang kadang itu kayak tadi ceritanya Bun Bes ya. Dari orang yang nggak kita kenal gitu ya, yang sebetulnya kita tuh nggak tahu mereka siapa gitu ya, kita nggak ngerti latar belakangnya mereka tuh ada di mana, kita juga nggak tahu gitu. Tapi ternyata tuh lewat media sosial ini juga bisa jadi keluarga buat kita. Jadi keluarga baru. Benar, bahkan ketika kita di titik terendah aja, kadang malah mereka ini yang muncul, yang nguatin kita gitu. Jadi ini ya, kalau sebuah media sosial itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Dan aku juga lihat niatnya Bun Bes kan gede banget ya, baik banget. Kita lihat dengan kesibukannya 5 orang anak, masih ambil konsultasi, masih ambil certified begitu. Sharing empati, sharing ini, itu kan ini banget loh, effort banget ya ibu-ibu ya, bikin videonya, ngambilnya, nanti angle-nya dari mana, ngeditnya gitu ya, dan masih ngurusin 5 anak. Aku aja yang 2 kadang udah kayak doang gitu. Udah sepaneng ya, udah sepaneng ya. Apalagi 5. Nah, Bun Bes boleh nggak sih kayak kasih tips dong gimana sih cara aturin jadwalnya gitu. Kayak misalkan karena anak pertama sampai anak kelima pasti mereka punya jadwal yang berbeda. Apalagi anak pertama udah SMP ya. SMP, anak pertama SMP. Terus anak yang kedua juga sekolah, ngurusin sekolahnya, masih nyelip-nyelipin sela waktu kapan kontennya kayak gitu. Itu gimana Bun Bes? Kalau aku prioritas utama masih tetap anak. Benar. Jadi kalau misalkan konten creator atau konsultan menggendong itu ada di prioritas kedua. Kita kan harus tetap prioritas yang mana kan, nggak bisa kita
ambil semua Ambil jadi semuanya. prioritas Malah nanti nggak jadi pertama. prioritas semua, Iya, benar. malah nanti jadi nggak bagus kan. Jadi prioritas pertama tetap anak udah selesai nanti baru ke konten creator. Jadi itu juga kan aku kontennya kan konten keseharian ya ngomong. Iya. Jadi ya sehari-hari aja. jadi- Sehari-hari sempet ngambil video yang kira-kira nanti Bisa penting, dijadiin, bisa penting footage kayak gitu ya. penting dipakai atau ada sharing yang ini penting buat ibu-ibu, ya aku take. Atau kalau misalkan ambil video gendong itu ambil waktunya selalu sore. Jadi setelah selesai anak makan siang, jadi aku bisa ambil waktu untuk ambil video anak-anak sama bapak misalkan gitu. Jadi kita sendiri aja yang atur jadwalnya. Tapi jadwalnya juga Nggak paten ya. Ya, jadi memang namanya ibu-ibu ya, Iya, jadwalnya iya. nggak ada yang paten. Jadi pokoknya tapi tentukan dulu prioritas pertama pasti anak dulu. Setelah anak nanti baru untuk di konten creator atau di media sosial. Jadi kayak gitu. Gitu. Oke, jadi memang kita yang harus jeli ya. Benar. Buat nyelipin jadwal gitu. Nah, Bun Bes, ketika kita ini aku berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, ketika kita kayak begitu gitu. Pernah nggak sih ngerasain me time gitu? Me time. Lalu kayak bertanya, apa itu me time? Apa Gitu nih? ya. Me time-nya kalau merem kayaknya ngomong. Itu aja kalau disempet-sempetin ya, Iya. kayaknya ya. Me time ku itu biasanya makan Indomie. Yo. Sebut merek nggak boleh. Nggak apa. Makan mie instan, kasih cabe, udah nggak ada yang ganggu. Itu aja paling me time kalau yang lain sih. Ya, Apa ya? hampir nggak ada waktu. Bener kan ya? Kecuali kalau emang lagi burn out banget gitu. Palingan minta titip ke anak-anak, aku ke Jalan-jalan lah kok Jalan-jalan, keluar, iya, cari iya. angin Iya, gitu bener. ya. Bener-bener. atau nggak nyari-nyari apa di minimarket gitu. Kayak gitu doang. Iya, ya, itu- Kalau itu- ditanya ngapain, me time-nya baca buku apa? Nggak bisa. Kayaknya ya. Aku juga Belum, kadang belum. mikir Mungkin gitu. nanti kalau anak udah Me gede time ya. kayak apa itu me time ya kayaknya ya. Kapan ya? Cuman ya kita mesti tahu sih, maksudnya batasnya tuh seberapa. Kita ngerasa kita burn out itu waktu kapan gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya aku langsung minta waktu sih sama bapaknya. Jadi kita Ntar ya, gitu. memang benar-benar harus mengenali diri kita sendiri ya. iya. Ya ini yang aku lihat dari tadi Bun Bes tuh kayak begitu, kayak dia itu tahu gitu value-nya dia tuh apa, kapasitasnya dia tuh apa gitu ya. Dan dia bisa maksudnya dengan kesibukannya, aku bisa bayangin banget 5 orang anak dengan kayak gitu. Aku aja yang 2 orang anak aja udah kayak disuruh nambah 1 lagi Iya. ya. Oh no, kayak Ntar gitu. dulu, Ya gitu tar ya. dulu gitu. Apalagi ini 5 gitu ya. Kadang kayak kita pun tidur juga kuntelan gitu. Iya, Ya itu sebetulnya bener. capek, tapi capek yang bikin happy gitu Iya. ya. Nah, Bun Bes, aku nih pingin banget, ini kan ada 1 anak yang special need ya sebenarnya. Kayak dengan Bun Bes yang seperti ini, terus anaknya special need gitu. Waktu pertama kali Bun Bes tahu, oh anak aku nih terdiagnosa special need gitu, gimana Bun Bes cara menghadapi itu semua? Penerimaannya gitu, cara menerimanya itu tadi. Sebenarnya kalau misalkan diagnosa awalnya kan speech delay ya tahunnya ya. Dan anakku yang nomor 3 itu baru bisa ngomong tuh usia 3,5 tahun. Anaknya nomor 3. Tapi yang waktu denialnya justru di anak nomor 3. Di anak nomor 4 aku udah accept. Udah nggak denial. Udah nggak denial. Ya, jadi di anak nomor 3, nanti bisa ngomong gitu. Ya alhamdulillahnya di anak nomor 3, 3,5 tahun ngomong, terus ngomongnya lancar. Itu di terapi Enggak. atau ini? Enggak. Oh jadi memang dia bisa sendiri Iya, gitu. tapi itu aku denial kan. Untungnya itu anaknya ternyata mungkin late talker ya namanya. Jadi memang bicaranya terlambat. Nah kalau anak nomor 4 ini, sejak usia 17 atau 18 bulan, aku tuh udah ngeh dia ini ada yang nggak bener gitu. Dia ini ada yang berbeda maksudnya. Dan itu aku udah akhirnya bawa, karena udah aku tunggu sampai 19 bulan dia nggak ada 1 kata yang berarti. Maksudnya red flag-nya itu kalau misalkan anak harus bisa ngomong 1 kata dan bener itu di usia 18 bulan. Nah anakku di usia 19 bulan itu belum. Oke. Tapi Jadi- untuk milestone yang lainnya tercapai semua. Tercapai. Jadi aku bawa ke klinik tumbuh kembang. Didiagnosa sama dokter anak sama dokter spesialis
rehab medik itu dibilangnya global development delay. Jadi akhirnya ya udah terapi. Tapi aku udah siap dengan itu gitu karena sebelumnya aku udah denial, yang ini ternyata kejadian lagi gitu. Tapi aku nggak mau denial lagi yang sekarang. Jadi akhirnya aku cek ke klinik tumbuh kembang itu. Jadi memang benar-benar ya pengalaman itu sebuah guru ya gitu. Bener. Memang jadi orang tua tuh susahnya gini ya, ketika kita tuh harus menerima. Iya, menerima gitu sesuatu ya, yang berbeda dengan anak lain itu tuh nggak gampang. Iya, dan menurut aku begini sih, kayak dengan kondisi Bun Bes saat ini, mungkin dengan follower sekian gitu ya, orang tuh pasti udah berekspektasi tinggi ke kita. Orang tuh pasti udah melihat kita tuh kayak wow, ini perfect banget ya. Ibu, seorang ibu gitu ya. Mungkin waktu di anak ketiga 3 anak, bisa ngonten, bisa begini, bisa begini gitu dah. Itu jadi beban tambahan sebetulnya buat kita ketika kita tuh mau share, oh ternyata anak aku begini loh gitu. Nah, itu berarti waktu di anak ketiga itu apa yang aku nggak share apapun di anak ketiga. Oh, di anak ketiga nggak share? Enggak. Ya itu tadi karena masih denial, terus masih takut orang akan ngomong apa kok belum. Aku tuh takutnya aku masih nggak terima kalau ntar anakku dibilang ini. Benar. Suruh gini, suruh gitu. Kadang kalau kitanya masih denial, kita nerima masukan dari orang kan mental semua, benar. Nggak akan masuk gitu, benar. Di anak keempat ketika kejadian lagi dan aku udah accept, aku baru berani share. Dan itu ya udah aku share aja, memang kejadiannya kayak gini. Jadi justru malah jadi kalian lihat nih milestone anak kalian jangan sampai ada terlambat. Kalau misalkan ada terlambat ya segera cari bantuan gitu. Sekarang juga kayak gitu. Tapi pelajaran yang aku dapat adalah bahwa kalau lagi di tempat terapi gitu ada banyak anak yang lebih jadi dari anak dari aku. Jadi aku masih bersyukur ternyata masih bersyukur ya anaknya kayak gitu, tapi aku masih ngerasa bersyukur bahwa ternyata masih ada yang lebih lagi dari anakku gitu. Ya itu kita memang perlu hati yang besar buat menerima itu gitu, dan ternyata ketika kita ikhlas, kita mensyukuri semua itu juga jalannya jadi lebih mudah. Kita jalaninnya pun juga akhirnya karena kita lebih legowo ya. Gitu. Jadi kita tuh bisa lebih menerima, kita bisa ngelihat. Aku rasa kalau misal Bun Bes masih denial, Bun Bes nggak akan bisa melihat, oh ternyata masih anak aku masih begini, enggak gitu. Tapi karena Bun Bes udah ikhlas, udah legowo, jadi bisa menerima, akhirnya bisa mensyukuri. Dan poin plusnya di situ adalah Bun Bes bisa tahu lebih awal, bisa bawa lebih awal, bisa terapi gitu bisa diterapi lebih awal. Jadi mudah-mudahan juga ada progresnya gitu. Jadi bisa dapat yang sesuai diharapkan sesuai ya. Jadi memang ikhlas itu susah di awalnya. Benar. Penerimaan susah. Kita tuh nggak tahu kalau misalkan kita ikhlas atau enggak tuh karena cuman kita sendiri yang bisa ngerasain. Orang lain kalau ngomong ikhlas ya kita mungkin di mulut bisa bilang ikhlas, tapi hati orang masih ada keganjelan gitu. Benar. Ya kita sendiri yang tahu kita sudah sampai tahap ikhlas atau enggak. Benar. Dan aku yakin ketika kita sharing, justru orang-orang nggak akan menghakimi, justru malah banyak support system di situ yang malah kayak ini malah jadi support system. Karena aku pengalaman sih, Bun Bes anak aku yang kedua kan juga lahir langsung operasi gitu ya, dan itu ya untuk sharing itu gitu ya, aku tuh ngerasa kayak semua mama-mama itu walaupun kita nggak kenal tapi mereka tuh baik banget gitu. Mereka benar jadi support system. Dan aku sampai sekarang itu aku cuma 1 kali doang dapat hate speech dari itu ya yang mengkutuk anakku gitu. Tapi selain itu tuh semuanya sayang, semuanya care gitu. Dan di situ aku belajar, oh ternyata ketika orang ada yang judging anak kita, itu sebetulnya yang bermasalah bukan anak kita, tapi hatinya orang itu yang bermasalah. Bener gitu. Dan itu malah bikin kita kayak makin belajar lagi untuk kita ikhlas supaya kita bisa legowo. Kayak gitu. Legowonya itu keren banget ya. Aku bayangin 5 anak aja udah begitu. Terus anak ketiga, anak keempat gitu. Nah, Bun Bes, tapi ini nggak sih kayak memang ada sesuatu hal di anak ketiga ini, atau mungkin karena kelalaian kita atau apa yang akhirnya bikin dia jadi speech delay gitu?
Iyalah, mungkin kalau di anak ketiga mungkin karena screen time ya, karena aku dulu kan nggak tahu. Iya, karena kita Dulu udah tuh nggak tahu gitu, jadi anak masih di bawah 1 tahun ya udah dikasih. Ini aja biar aku kan bisa ngerjain kerjaan yang lain kan. Ibu-ibu tuh pasti biasanya kalau biar anak anteng dan kitanya bisa nyelesain kerjaan rumah tangga. kita harus kasih ini buat anaknya, kasih sesuatu hal yang menarik buat anak. yang bikin dia anteng ya screen time aja. Mungkin itu kalau di anak keempat itu memang aku udah nggak kasih screen time itu sampai usia 15 bulan kalau nggak salah. Tapi tetap dia ada kecenderungan itu. Mungkin karena lihat kakak-kakaknya ya. Kakaknya mungkin pas ada yang screen time jadinya ini. Enggak, udah sama aku sekali. atur biar si kalau misalkan kakak-kakaknya mau screen time, tunggu si anakku nomor 4 nih tidur dulu. Tapi ternyata ya memang ada di otaknya mungkin yang kalau diagnosa. Aku akhirnya ke dokter laki yang di Malang kan. Nah itu diagnosanya dibilangnya si ASD, autism ringan kan. Tapi gitu. kita nggak bisa bilang ya, soalnya kalau autism tuh memang sangat luas. Spektrumnya sekarang luas kan jadi satu. Dibilangnya sama dokter sih autism tapi ringan. Tapi kan tetap perlu diterapi. Jadi tetap terapi. Pokok kita tuh nggak denial, kita tetap mikirin hal terjeleknya lah. Kalau aku sih biasanya suka begitu ya, kita pikirin hal terjeleknya apa. Jadi itu juga bikin kita lebih legowo gitu. Tapi makanya aku bilang tadi, aku di awal anak keempat tuh aku emang udah accept kalau misalkan dia berbeda dari yang lain ya, udah accept. Tapi dia akan tumbuh jadi anak yang luar biasa sih, aku yakin. Biasanya tuh anak-anak yang begitu tuh mereka punya value, mereka tuh punya hati yang lebih. Aduh, kenapa aku jadi pengen nangis ya? Dari sana tuh malah punya hati yang lebih besar gitu kan, bener kan ya? Aduh. Mudah-mudahan kita jangan ngomongin ini. Bener, kita ngomongnya happy. Kita ngomongin yang happy aja deh. Malah jadi aku yang mau nangis, aduh. Karena menurut aku ini sangat menginspirasi banget ya, dengan 5 anak terus yang keempat begitu tuh kayak itu suatu hal yang wow, luar biasa. Nah, luar biasa gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang dia udah satu kata, udah bisa ngomong dan bener. Itu tuh udah pencapaian banget kalau buat aku. Dan kita happy sih gitu. Sebetulnya bisa kayak gitu tuh happy-nya juga luar biasa banget ya. Keren, makanya kadang tuh aku kalau mau nangis tuh apa yang ditangisin, padahal anak-anak yang ikutan terapi di sana tuh kondisinya jauh lebih di bawah dari anakku. Apa yang perlu aku tangisi kadang aku mikir kita bisa nangis sih, apa yang perlu aku tangisin tapi sambil nangis. Karena mungkin kita nangisnya tuh kayak capek juga kadang ya, ngeliat begitu. Kadang tuh ada nggak sih kayak bertanya-tanya gitu, kenapa sih Tuhan kayak kasih begini gitu? Pernah nggak kayak terbesit seperti itu? Pernah terbersit, tapi ya udah sih, ya udah mungkin emang. Jadi aku ngelihatnya karena tiap terapi ngelihat anak-anak yang lebih dari anakku tuh, jadi aku tiap ya kamu gitu aja udah ngeluh gitu. Anak-anak lain yang ibunya tuh lebih strong lagi dari kamu gitu. Iya. Ini semoga menjadi kekuatan juga ya buat ibu-ibu di sini ya gitu ya. Memang kadang tuh kita nggak boleh ngeliat ke atas terus gitu loh. Kita juga ngeliat ke atas gitu. Terus kadang kita tuh di sosial media, apalagi sekarang kan kita nggak tahu ya orang tuh menampilkan apa gitu. Yang ditampilkan di sosial media itu orang pasti menampilkan yang bagus-bagusnya. Bener. Bukan berarti orang tuh kadang nggak mau menampilkan yang jelek ya. Iya, bukan. Gitu. Tapi karena kan apalagi kalau misalkan perkembangan anak itu sensitif itu sangat sensitif. Ada orang yang senang untuk menampilkan yang bagus-bagusnya karena mungkin mereka excited gitu. Excited sama anaknya, udah bisa gini, udah bisa gitu. Itu sebenarnya kayak pencapaian kan buat orang tua juga. Jadi makanya bukan berarti mereka nggak mau nampilin yang jelek. Mungkin pas yang dijelek maknya stres, udah fokus ke gitu. Sama kayak empati gitu, ngomong kalau ada yang bilang aku kalau anak udah nggak mau makan, aku udah kesel, yang ada boro-boro mau video gitu. Iya, pasti kita udah kesel dulu, kita udah mikirin dulu ini makan apa, bikin menu apa lagi kayak begitu. Jadi bukan berarti juga yang kita lihat itu bukan berarti orangnya emang sengaja mau nampilin yang bagus-bagus gitu. Benar-benar. Nah, Mam Bun Bes, masih ada nggak sih mimpi yang tertunda? Mimpi yang tertunda sih jalan-jalan sama anak-anak yang jauh ya, tapi entah kapan ya. Kayaknya nunggu yang kelima ini dulu ya, nunggu yang kelima agak gedean dikit ya. Kalau masih kecil-kecil begini ya udah masih di rumah, masih utek-utek aja di rumah, masih repot banget soalnya nggak bisa ngapa-ngapain.
Ya tapi ada nggak sih kayak aku tuh nanti pengen begini loh, masih ada kayak kepinginan begini gitu? Masih untuk aku sendiri. Kalau aku sendiri sih pengennya cita-citanya sih pengennya nanti punya tempat gitu di rumah untuk gabungin si konsultan untuk menggendong, untuk masalah empati, menyusui kayak gitu misalkan. Jadi pengen punya tempat home gitu ya, home yang memang khusus untuk itu ya. Itu niat yang mulia, nanti pasti Tuhan kasih jalan. Karena kalau misalkan sekarang di kampung tuh kan masih mitosnya masih kuat tinggal banget. Iya, masih kuat kan. Untuk masuk ke situ kayaknya masih jauh, tapi aku punya mimpi nanti suatu saat aku bisa ada ikut andil di situ. Ya tapi aku percaya sih Tuhan bawa kamu dari Jakarta ke Malang di tempat itu pasti tuh ada tujuannya. Nggak mungkin nggak gitu. Berarti memang kamu ditempatin di situ, Bun Bes ditempatin di situ memang untuk mengobrak-ngabrik mitos-mitos itu ya gitu ya. Pasti kayak begitu, dan ini luar biasa banget ya dengan cerita hidup kamu yang seperti ini, mimpi kamu juga mulia banget. Itu pasti Tuhan dengar. Ya Tuhan dengar ya, kita doain sama-sama ya, gitu ya, dilancarkan nanti kan Bun Bes home gitu ya. Pengennya kan kebermanfaatan itu bukan untuk nggak hanya untuk orang yang jauh. Kalau di media sosial kan untuk orang jauh, sebenarnya pengen yang deket juga sebenarnya pengen juga semoga merasakan kebermanfaatan itu gitu dengan aku terjun gitu. Pengennya nanti orang-orang yang deket-deket, orang-orang di sekitar tuh juga bisa merasakan manfaatnya juga, pengennya gitu. Meskipun kayaknya masih jauh banget ya, benar. Tapi mudah-mudahan bisa. Nah, ini terakhir ya, satu terakhir. Aku lihat Bun Bes tuh kan sosok wanita yang punya value gitu ya. Tahu gitu kayak diri kamu tuh begini, value kamu begini ini. Apa sih sebetulnya yang mendasarin semua itu? Kayak goal kamu kah, atau visi kamu kah, atau apakah yang mendasarin kayak aku tuh harus begini loh, wanita tuh harus begini loh, kayak begitu? Apa ya? Kalau yang nguatin selama ini sih pasti anak-anak ya yang nguatin selama ini, karena kan ya rasanya aku apa sih tanpa anak-anak? Benar. Karena kan berkutatnya juga sama anak-anak, jadi sharing-sharingnya juga sharing-sharing yang tentang anak-anak yang pasti aku tahu. Dan aku sih pengennya bikin ibu-ibu tuh jangan sampai merasa tidak berdaya. Maksudnya dulu aku kerja sebelum aku resign setelah anak kedua, aku kerja kantoran gitu. Setelah aku selesai dari kerja kantoran, aku ngerasa se-useless itu. Iya. Aku juga sempat sih di anak kedua, awal-awal aku ngerasa kayak tiba-tiba kok kayak hidup kayak nggak gimana. Se-useless itu aku ngerasa setelah di kantor kita bakbuk kayak gitu, kerjaan kantor apa segala macam, terus jadi ibu rumah tangga, switch-nya itu kan nah itu butuh waktu buat adaptasi sampai aku menemukan bahwa ibu rumah tangga itu juga bisa ngapa-ngapain loh. Nggak cuman di rumah doang terus ngurus anak. Kalau kita mau, kita juga bisa untuk melakukan hal lain, apalagi mungkin yang justru bermanfaat buat orang, jadi kita ngerasa kita tuh berguna gitu. Iya, karena kayak kamu harus ngelangkah dulu ya, maksudnya kayak kamu harus benar-benar jalanin dulu. Iya. Ketika apa yang kamu jalanin itu bisa bermanfaat buat orang lain, kamu malah makin ketagihan akhirnya. Kayak ketagihan pingin lagi berbuat terus kebaikan kayak gitu. Gitu tuh luar biasa banget. Aduh, aku dapat banyak berkat, dapat banyak insight positif dari Bun Bes, dan memang energinya nih positif banget ya, makanya jadi sampai mewek deh. Ya ampun, keren banget. Nah Bun Bes, terakhir ada nggak maksudnya kayak yang pengen disampaikan nih buat mamah-mamah yang nonton di sini semuanya? Yang disampaikan buat yang nonton, kalau misalkan kita ibu rumah tangga, kita tetap juga kalau misalkan kita punya passion, kejar passion itu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita punya anak dengan special needs, jangan sedih, tapi kita bisa kita tetap semangat, terus kita gali mungkin si anak ini tuh punya kelebihan yang lain yang nggak dipunya sama anak lain seperti yang Mom bilang tadi. Iya. Mereka pasti punya kelebihan. Mereka tuh hatinya lebih besar. Gitu. Setiap aku bertemu sama anak-anak yang spesial itu, aku lihat
karena mungkin mereka pure ya, hatinya itu lebih ikhlas, lebih tulus gitu. Jadi itu mereka punya hati yang sangat besar sekali. Ya itu, jangan bersedih, jangan menganggap dunia ini akan berakhir karena kita punya anak berkebutuhan khusus. Terus kalau misalkan punya anak yang masih balita, dari bayi sampai balita, nikmati masa-masa ini. Iya. Karena masanya pasti akan kayak roller coaster ya, Iya. kadang happy, kadang terjun bebas, sedihnya, terhappy lagi, nikmati sampai dan kita jadi ibu tuh juga belajar kan, belajar bukan sampai anak balita udah selesai, enggak, Belajar sampai terus. dewasa nanti kita akan tetap belajar jadi ibu. Jadi belajar terus, ininya haus terus akan ilmu Iya, ya. iya. Gitu. Belajar terus, jangan pernah nutup diri, jangan denial juga Iya. ya. Kita memang ya, tapi harus menerima dulu ya, penerimaan belajar Iya. buat nerima dulu gitu. Kayak kita mensyukuri lah kita jadi ibu. Penerimaan dulu, setelah nanti menerima baru kita akan bersyukur dengan apa benar. yang kita dapat, karena Allah atau Tuhan tuh nggak pernah salah untuk Iya, menakdirkan benar sekali. apa yang ada di kita. Yes, benar, dan itu kenapa juga Bunda sekarang ada di situ gitu ya. Berarti memang untuk menggebrak tuh. Nanti kita akan ada mabesnya Bundas ya. Kita tunggu dan kita doakan. Semoga. Thank you doanya. Bundas. Terima kasih juga. Ya, terima kasih buat Mami semuanya. Kita sekalian pamit ya. Bye bye.